Kalau ini diangkat-angkat pasti erat kaitannya dengan berapa kilogram beratnya. Iya, betul sekali. Yang kedua, untuk apa batu ini diangkat. Jadi kalau ditanya sama saya berapa kilogram berat batu angke-angke, jawabnya ngawur. Kenapa dah? Ya, ngawur jawabnya. Nanti saya akan jawab 1 kilo. Lalu ada 5 kilo, 10 kilo, 30 kilo, 40 kilo, bahkan nanti jawabnya bisa 100 kilo. Nggak nyambung. Tidak nyambung, tidak relevan, tidak mungkin dan tidak masuk akal. Semuanya terjadi dan berlaku di sini. Kalau bukan karena hal-hal yang tidak nyambung tadi, Uni nggak sampai sini. Ya, betul. Kalau beratnya biasa-biasa aja, mungkin di tempat Uni banyak pula batu yang besar-besar mau diangkat. Ya, betul sekali. Tapi keunikannya batu angke-angke itu ya tadi, beratnya tidak pernah sama. Pernah ditimbang, Ya, itu kan hasil timbangan yang disebut tadi kan, kan. Kalau enggak, bagaimana kita mengetahui kalau ada timbang? Dengan alat timbang atau gimana hasilnya? Kan hasil timbangan itu dah. Kan hasil timbangan yang disebut tadi hasil timbangan itu ya. Hasil timbangan. Kan kita enggak mungkin bisa merasa-rasakan aja kan gitu ya. Jadi hasil timbangan yang mengatakan seperti itu. Beda-beda? Ya, itulah yang saya sebut tadi, berbeda-beda. Di mana? Di Beko ada simpang bang masuk ke dalam bang. Kiri, kanan? Kanan bang. Kanan. Iya. Dadah. Dadah. Semuanya, jadi hari ini kita baru saja sampai di depan lokasi batu angke-angke, tapi karena kondisi perut dari tadi kita belum sarapan, belum makan apa-apa, jadi kita akan pergi makan dulu.
Makan dulu. Tahu banyak mistik. Kita ngopi dulu guys sambil makan lamang bakar. Kopi saka. Kopi sakare. Ini abang tukang parkir sini. Habis sholat ya. Kita bakalan nge-trip lagi. Melanjutkan jalan bos. Jadi kita mau lihat batu angke-angkenya dulu. Kita sekarang ada di sebuah rumah gadang. Nanti kita akan tanya ini rumah gadang apa dan kita akan masuk dulu. Assalamualaikum. Sekarang kita sedang ada di rumah gadang dan di sini adalah lokasi batu angke-angke. Ya. Jadi kita saat ini sedang bersama dengan Alfi. Alfi. Jadi kita mau melihat batu angke-angkenya. Ya boleh. Silakan. Tuh batu angke-angkenya. Sebelumnya apakah ada hal yang harus dilakukan sebelum kita mengangkat batu ini? Oh iya ada. Tapi kan harus tahu dulu. Wisata itu sudah mempermudah akses untuk memantau bagaimana ceritanya batu angke-angke. Nanti di barcode ada. Nanti di barcode aja gitu kan. Jadi untuk batu angke-angke itu, yang namanya batu angke-angke itu kan artinya batu yang diangkat. Ada dua pertanyaan yang timbul dari segi penamaan batu angke-angke itu. Yang pertama, kalau ini diangkat-angkat pasti erat kaitannya dengan berapa kilogram beratnya. Iya, betul sekali. Yang kedua, untuk apa batu ini diangkat. Jadi kalau ditanya sama saya berapa kilogram berat batu angke-angke, jawabnya ngawur. Kenapa dah? Ya, ngawur jawabnya. Nanti saya akan jawab 1 kilo. Lalu ada 5 kilo, 10 kilo, 30 kilo, 40 kilo, bahkan nanti jawabnya bisa 100 kilo. Nggak nyambung. Tidak nyambung, tidak relevan, tidak mungkin dan tidak masuk akal. Semuanya terjadi dan berlaku di sini. Kalau bukan karena hal-hal yang tidak nyambung tadi, Uni nggak sampai sini. Ya, betul. Kalau beratnya biasa-biasa aja, mungkin di tempat Uni banyak pula batu yang besar-besar mau diangkat. Ya, betul sekali. Tapi keunikannya batu angke-angke itu ya tadi, beratnya tidak pernah sama. Pernah ditimbang dah? Ya itu kan hasil timbangan yang disebut tadi kan. Kan? Kalau nggak, gimana kita mau mengetahui kalau ada timbang? Dengan alat timbang atau gimana hasilnya? Kan hasil timbangan itu dah. Kan hasil timbangan yang disebut tadi hasil timbangan itu ya. Hasil timbangan. Kan kita nggak mungkin bisa merasa-rasakan aja kan gitu ya. Jadi hasil timbangan yang mengatakan seperti itu. Beda-beda? Ya itulah yang saya sebut tadi, berbeda-beda. Kalau nggak berbeda nggak aneh. Iya, betul. Ya. Iya, betul. Jadi yang membuat udah sampai sini itu ya beratnya tadi berubah-ubah. Iya. Karena batu biasa ditimbang beratnya harus tetap. Nah kalau ini enggak, itu jadi masalah gitu kan. Iya. Jadi kalau kita bercerita masalah berat batu angke-angke ini berubah-ubah, lalu bagaimanakah dengan fisik seseorang yang besar, badan yang berotot, yang kuat, apakah dia bisa mengangkat batu angke-angke dengan gampang? Belum tentu. Bisa dia tidak terangkat? Bisa. Jadi nggak jaminan di sini otot besar, badan besar. Lalu pertanyaan yang kedua itu, apakah orang yang kecil badannya bisa ngangkat? Insya Allah bisa. Bisa. Jadi kira-kira mungkin begini. Menurut pantauan saya, orang yang paling kecil badannya, laki-laki dewasa yang bisa mengangkat batu angke-angke ini, siapa kira-kira Kak, figur populer yang kecil badannya? Yang kecil? Siapa? Yang paling kecil sama yang Kakak tahu figur populer di Indonesia ini. Pelawak itu. Pemain film juga. Kida Usmini lah yang paling kecil badannya saya rasa itu. Pernah kesini ya Bang? Ya itu yang bukannya pernah kesini, dia yang orang yang pernah mengangkatnya 2 kali yang bisa mengangkat batu angke-angke. Kalau yang orang kesini itu yang banyak figur populer itu ya. Tapi saya yang bilang tuh orang yang paling kecil badannya. Kalau tanya orang yang paling besar badannya jangan ditanya, banyak lah gitu kan. Iya betul. Nah jadi ini tentunya ngawur-ngawur semua ceritanya seperti ini di sini kan gitu kan. Jadi karena dia ngawur, makanya disebut batu angke-angke. Angkat nanti, jawab sendiri nanti. Jangan tanya lagi pertanyaan logika sama saya, karena jawabnya pasti nggak nyambung. Jadi di sini makanya disebut batu angke-angke. Angkat, jawab sendiri beratnya berapa. Nanti udah jawab 5 kilo, ya udah 5 kilo. Nanti Uni bilang 1 kilo, ya 1 kilo beratnya. Jangan tanya lagi gitu, angkat sendiri aja gitu. Jadi kalau tanya lagi, nanti jawabnya non teori.
pasti tidak relevan untuk diceritakan lagi. Nah itu, jadi yang kedua, kegunaannya batu angke-angke ini, dia digunakan sebagai satu media untuk memberikan semacam motivasi dan sugesti bagi orang yang mengangkat. Jadi bukan masalah terkabul dan dikabulkan, yang mengabulkan Tuhan itu. Nggak ada hubungan ke situ ini. Artinya kalau nanti dengan ikhtiar tertentu kita memohon kepada Tuhan, kalau kita bisa mengangkat batu angke-angke ini, keluar dari sini semacam menambah daya dorongan semangat, motivasi, spirit, atau keyakinan diri, kepercayaan diri kita untuk meraih yang kita inginkan. Jadi istilah untuk menambah motivasi saja, sugesti. Jadi kalau nggak terangkat gimana dah? Kalau nggak terangkat berarti ini belum makan, pinggang sakit, selesai. Jangan giring opininya kemana-mana. Jadi tidak ada di sini. Di sini sifatnya memberikan rasa support kepada orang-orang yang mengangkat. Kalau bisa mengangkat, yes gitu. Selesai. Spirit gitu. Jadi karena ini dia semacam spirit dan sugesti, makanya kan yang akan disugestikan diri sendiri, orang yang mengangkat gitu. Makanya jangan aneh-aneh niatnya. Niat yang relevan lah gitu kan, niat yang mungkin dan bermanfaat. Jangan niat yang nggak mungkin gitu kan. Karena kita kan mau support diri sendiri. Nah itu, jadi itu waktu angke-angke kegunaannya dan beratnya seperti itulah. Kalau mau coba nanti boleh. Nanti bacaannya Bismillah dengan salawat Nabi. Silakan dibaca-baca itu di dinding. Cara ngangkatnya. Kita sedang berada di depan tata tertib mengangkat batu angke-angke. Jadi ada 7 step yang harus kita lewati. Nah, ini terlihat untuk gambar pertama itu ada Datuk Bendaro Kayu, pewaris batu angke-angke Tanjung, memperkenalkan tulisan Allah dan Muhammad yang terdapat di belakang batu. Nanti mungkin bisa kita lihat. Terus ini step 1, baca Assalamualaikum dalam hati memasuki lokasi segi 4. Terus duduk bersimpuh di depan batu. Ini posisi batu di atas pangkuan sebelum diturunkan ke lantai. Jadi di pangku dulu, dan ini sebelum meninggalkan lokasi masukkan persyaratan ke dalam kelambu dan di sana kami membaca Assalamualaikum sebelum meninggalkan lokasi. Ini adalah posisi batu angke-angke dilihat dari depan. Nah ini tampilan depan. Jadi tampilan kita lihat tadi itu adalah tampilan depannya. Coba baca tata tertib pengangkatannya dulu gitu kan. Ini memang syarat nanti tetap pengangkatannya begini deh. Tapi selain ini kita lakukan, ada boleh atau tidak? Itu kan baca Bismillah dengan salawat Nabi aja dah. Ya, ini kan ada cara mengangkatnya kan seperti ini dah. Ya, duduk bersimpuh. Bebas. Boleh bebas. Duduk. Hah? Tapi harus duduk. Tapi duduk. Kalau berdiri kita angkat aja boleh atau pernah melakukan tidak boleh gitu deh. Tidak boleh, pernah lakukan, tapi kan mengangkat pakai adab kayak segitu lah. Oh gitu deh. Oh iya betul. Jadi kita harus ikuti tata tertibnya, nih adab yang ditetapkan batu angke karena ini bukan batu seberang batu sebenarnya. Kita coba lihat kondisi batunya dulu gitu. Kita coba liput gimana bentuk batunya dari dekat. Boleh deh ya? Ya. Kita tadi udah coba baca tata tertib mengangkat, sekarang kita coba mengangkatnya sesuai dengan tata tertibnya atau adabnya gitu. Gini ya deh. Ya. Gini lah. Ya. Ya, terangkat. Coba blank, coba. Angkat aja nggak baca apa-apa, nggak ada. Oh gitu deh, blank gitu ya. Ya tadi kita udah coba, alhamdulillah tadi agak terangkat. Kalau menghitung berat, nggak kebayang kita beratnya, kita bisa memikirkan beratnya. Mungkin kalau saya berperasaan beratnya ada sekitar 40 sampai 50 kiloan lah, merasakan beratnya gitu. Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Batu Sangkar sebenarnya si batunya. Ini ada lubang di tengah ya. Kita coba lihat di belakangnya. Untuk batu biasa. Ya. Ini deh. Sedikit ya. Terus. Nah, ini kondisi batunya. Ada lafaz Allah itu. Ada langsung, iya, yang lafaz Allah yang mana ini dia? Sebelah kini. Sini dah. Yap. Oh ya, ini dia. Ini yang kita lihat ada lafaz Allah luar sini ya. Ini dia. Allah. Perlawanan arah dengan situ ada lafaz Muhammad.
Di sini ada? Berlawanan arah terus, ya. Ini ada? Ya. Ini lafaz Muhammad ada ya. Sebenarnya kalau kita balik ini tulisannya Muhammad nih. Ada tulisan lafaz Muhammad. Memang dari dulu memang udah ada, bukan dibikin dah ya. Dari dapatnya. Nah, dari dapatnya udah ada tulisan lafaz Ablah dan Muhammad. Ini warna batunya kayak warna batu tembaga. Udah berkisar sekitar 600 tahun ya, dah ya. Ya, 600 tahun kurang lebih. Lebih kurang 600 tahun nih. Tapi buat kawan-kawan pengen mengangkat juga, boleh datang ke sini. Sampaikan niat baik-baik dengan hati bersih ke sini, kita coba angkat bisa atau tidak. Kayak tembaga, cuman belum tidak tahu nih jenis batunya. Udah ada yang memeriksa ke sini lagi, kayak bagian geologi apa memeriksa batu ini jenis apa gitu dah. Udah. Ada dah. Udah. Dari mana yang memeriksa? Banyak apanya dah. Banyak. Apa jenis batunya katanya dah? Ya, Kalau secara kalau ya teorinya kan begini dah. Kalau teori itu 2 tambah 2 harus 4 dah. Betul. Kalau di sini jumpanya 5 berarti tidak masuk unsur teori dia. Oh gitu ya. Jadi tetap namanya batu angke-angke. Batu angke-angke. Kita boleh saja bilang ini ada tembaga. Tembaga, besi, betul. atau apa, terserah. Terserah ya. Tapi namanya batu angke-angke. Karena kalau kita menentukan jenis suatu benda itu beratnya nggak boleh berubah. Iya betul. Kecuali kita kurangi wujudnya atau tambah baru dia berubah. Iya. Ya. Tapi kalau ini dengan wujud yang sama berubah, itu bukan kajian teori lagi. Ya guys, itu dia batu angke-angke. Silakan datang ke sini, berkunjung ke Nagari Tanjung. Bagi yang penasaran, batu merupakan juga batu sejarah juga ini. Udah agak kurang beratnya tapi belum keangkat. Rasanya seperti ada tarikan antara tenaga kita dan batunya. Tidak terangkat. Karyawan gitu kan. Untuk yang persifatnya accidental aja nggak bisa lagi kita operasi kan. Bersihkan ya. Ya, betul-betul mulai dari nol lagi Pak. Sekarang harapannya ada harapan ke depannya lagi? Ya, harapannya memang pengaruh COVID-19 ini sangat luar biasa bagi seni-seni pariwisata. Ya, moga-moga hilang lah Pak, gitu kan. Iya. Jadi kita kembali lagi ke posisi normal. yang takna yang dulu-dulu ramai gitu kan, ramai kunjungan sehingganya kalau kunjungan itu ramai, seni-seni ekonomi masyarakat di sekitar sini, ya, betul. Khususnya ada tanah datar pada umumnya tentu akan bangkit kembali. Ya. Ya. Semoga itu menjadi harapan kita itu semua. Itu ya harapan kita bersama Bang. Ada nggak kira-kira batu ini jadikan obat gitu dah? Tidak sama. Sebenarnya tidak seperti itu. Seperti itu dah ya. Jadi dia cuma kan dari zaman dahulu itu karena batu ini mungkin ada efek dinginnya lebih dari giok gitu kan. Ya. Biasanya dipakai untuk itu, dipakai untuk dimandikan. Untuk memandikan enggak, tapi hanya untuk apa sekedar untuk peregangan untuk saraf aja. Batunya buat dimandikan pakai air. Atas kan airnya itu akan berubah nanti agak sedikit lebih sejuk, lebih adem daripada yang lain gitu kan airnya. Batunya direndam. Ya. Jadi airnya dijadikan untuk mandi gitu. Mandi gitu. Dan kalau dipegang pun udah, kalau misalnya ada peluk kayak gini coba udah rasakan sensasinya. Ya, dingin. Dingin adem, ya. Jadi sehingganya kesininya lebih bagus gitu. Ya. Itu. Mungkin karena seperti kata Bapak tadi, kalau dietnya agak berat, jadi batunya jadi berat.
Ya, gimana perasaannya? Alhamdulillah akhirnya terangkat. Semangat ya. Harus ada semangat. Ya. Nama Niko Pratama dari Painan. Ini tujuan mengangkat batu di sini tadi apa tujuannya? Tujuannya yang pertama ya balik kata bapak tadi untuk memotivasi. Tidak tujuan ke sini mau mengangkat batu ya? Ya mau lihat-lihat sekalian lihat-lihat. Penasaran ya, penasaran ada batu angke-angke itu Udah apa. batu Gitu. Udah Pak, udah. Alhamdulillah berhasil. Gitu. Mudah-mudahan dijabah ya. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Perasaannya lega Pak, lega bisa ya sekaligus untuk motivasi lah. Berapa berat nih kira? Gak tahu ya. Kalau di kira-kira sekitaran 30 kiloan lah. Ada. Iya. Sesak juga napasnya? Lumayan. Keringatan juga. Kelihatan. Artinya batu ini didapat pada saat kita menanamkan tiang utama. Jadi ini tiang utama ya. Oh ini dia. Dapat batu ini di bawah tiang utama ini, dahulu itu dapat batu ini dua, sepasang seperti jengkol. Ini kepingan jengkol bagian atas, sementara satu lagi tidak bisa diambil. Berarti Masih ada di? tertanam di bawah. Ya, menurut ceritanya, tapi tidak ada penggalian kedua setelah penggalian pertama. Oh gitu. Apakah ia masih di sana tidak tahu, Allahu alam lah itu. Tidak pernah Ceritanya pengen seperti itu. pernah udah pengen mencobanya kali lagi Tidak, tapi tidak. Karena keluarga kami yakin yang jodoh itu cuma satu. Iya betul. Jangan kemarut gitu kan.